Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan walaupun mungkin waktunya juga harus mepet-mepet. Kalau hari Jumat ini banyak libur dan banyak ya itu mungkin di kontra awal memang kita berusaha untuk hari Jumat. Ya, bisa saja kalau misalnya dipindah hari juga tidak apa-apa sebenarnya. Saya kan kebetulan untuk semester ini hanya 3 mata kuliah, Selasa, Kamis, Jumat, satu-satu semua. Agak tahu saja. Oke, melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan dasar-dasar pemerintahan karena ini adalah termasuk fondasi. Ya. Jadi sampai hari ini semester 2, kita 2. Di semester 2 ini memang masih, kalau semester 1-2 itu termasuk mata kuliah yang biasa ya. Jadi ini meletakkan fondasi pemahaman Anda terkait dengan jurusan Anda. Nah, baru nanti semester 3 baru kita sudah mengarah kepada keahlian khusus. Baru sudah mulai itu. Nah, tapi di semester 2 mungkin masih basic. Ini secara kurikulum memang seperti itu, tetapi secara mental pun mungkin ada adik juga semester 2 itu juga masih belum bisa, artinya masih galau atau masih belum apa sih pemerintahan itu, apa salah tak jurusan awak sendiri kan seperti itu. Nah ini yang perlu kita pahami dulu di semester 2 itu. Nah, terkait dengan jurusan mungkin bisa diberikan mata kuliah dan pemerintahan ini. Yang awalnya mungkin tadi sudah saya sampaikan, mata kuliah ini sebenarnya awalnya adalah pengantar ilmu pemerintahan, bisa juga pengantar atau bisa juga ilmu pemerintahan. Ini memberikan dasar pemahaman kita atau juga memberikan sebuah format pola berpikir bahwa dalam pemerintahan itu apa yang dipelajari, apa saja yang dipelajari. Jadi ini khususnya di buku Pak Prof ini Kencana ini semua ada ya Pak? tahu. Soalnya Pernah lihat? iya. Kalau buku saya ada, saya punya pengantar pemerintahan ada. Cuma Iya kayaknya. itu kayak saya dulu, itu yang versi lama. Cuma ini kan lebih lengkap. Nah, ini akan menjelaskan mata kuliah yang Anda pelajari di dalam pemerintahan. Lihat di sini, mulai dari ada mata kuliah ekologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, kekuasaan, pemikiran, sampai ke pemerintahan Islam. Ya. Ini menjelaskan. Jadi paling tidak ketika ada adik ditanya apa sih pemerintahan itu, apa sih ilmu pemerintahan itu. Kalau kita kembali lagi kepada ilmu pengetahuan, ilmu itu ada ilmu pengetahuan, ada pengetahuan. Kalau ilmu banyak sekali, tapi yang menjadi ilmu pengetahuan artinya kalau sudah menjadi ilmu pengetahuan berarti sudah terstruktur, sudah tersusun sistematis, ada teorinya, ada bukunya dan sebagainya. Nek pengetahuan banyak, ilmu juga banyak. Tetapi ilmu yang sejati sebenarnya ya di luar itu. Artinya tetapi belum terstruktur gitu ya. Apalagi seperti Mbak Indah itu sudah praktek, mungkin persepsinya berbeda-beda ya. Mungkin di awal juga saya sampaikan bahwa stigma atau pola berpikir dari seseorang, khususnya masyarakat Indonesia umumnya atau generasi Z, generasi milenial, generasi seperti saya ini kan mungkin cara pandangnya, pemahamannya tentang pemerintah mungkin bisa juga berbeda. Mungkin ada adik dilahirkan tahun 2002 ya, kami lahir tahun berapa? 90 berapa? 2000 belum 2004. Aku 2004 itu baru lulus S1 lulus 2003. Saya 2004 itu mulai terjun ke dunia Pak pendidikan. lahirnya 78 sama-sama bahasa. Tuan Pak dari makanya. Moso. Iya. Itu artinya
ketika adik dilahirkan tahun 2004 itu mungkin ya cilik ya, mungkin adik SMA tahun berapa atau minimal SD. SD Anda ketika melihat perangkat pemerintah itu seperti apa, mungkin di media sosial atau mungkin di lingkungan paling ngerti sampean itu ono Pak RT, ono Pak RW, ono Pak Kepala Dusun, tugasnya apa nyebutkan apa, iki balai desa, iki balai desa itu apa Bu, mungkin tahu. Tapi untuk memahami konteks secara menyeluruh mungkin ya Anda hari-hari ini bisa melihat bahwa pemerintah itu pemerintah korupsi Pak, pemerintah itu ngakali, pemerintah itu terjadi. Seperti sebelumnya saya katakan bahwa perkembangan daripada ilmu pemerintahan itu berdasarkan rezim atau orde-orde yang ada. Makanya di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, mungkin di orde baru, orde lama, jurusan ilmu pemerintahan itu belum ada. Yang ada mungkin ilmu sosial dan ilmu politik. Tapi kalau diarahkan ke politik, pemerintahan di orde baru, masyarakat Indonesia itu mungkin baru dikenalkan kepada urusan politik, urusan ideologi. Ideologi itu berarti ngomong prinsip, ngomong jati diri dan sebagainya. Jadi zaman orde lama, sing ngomongnya politik rek sing guru ngomong pemerintah. Sopo sing berkuasa, iki gaya aliran opo, negara ini sistemnya apa, kan seperti itu. Anda lihat. Makanya orang-orang di masa itu pola berpikirnya ya tentang sistem teritori politik, ideologi dan sebagainya. Kemudian di era Orde Baru sudah mulai nampak ilmu pemerintahan. Walaupun masih ada campur baur dengan politik, masih menempatkan struktur kantor, kursi, departemen pemerintahan itu sampai rencana. Itu mungkin kecenderungan di Orde Baru itu kecenderungan di administrasi publik ya. Jadi kecenderungan manajemen dan sebagainya seperti itu. Kemudian Orde Reformasi sudah mulai wis gak ngomong perencanaan, makanya di Orde Baru itu pemerintahan isinya ya ono replika 1, 2, 3 dan sebagainya itu. Dan orang menyebutnya kepala pemerintahan negara kita adalah Bapak Pembangunan. Ijuk ono GBHN namanya seperti itu. Guru nguruh hasilnya bangunan nih, guru nguruh efeknya bangunan. Baru di era reformasi, ternyata itu ini, akhirnya banyak di selek di SDM. Maka di era reformasi muncullah era ono PSDM, kepegawaian, ngomong personal, ngomong individu, ngomong karisma dan sebagainya. Orang yang baik seperti ini dan sebagainya. Baru di era pasca reformasi wis nek ngomong perencanaan bangunan sapa sing nglakoni. Nah, akhirnya ngomong pelayanan. Itu perkembangan di negara kita. Seperti itu awal sejarah sampai sekarang. Nah, sekarang mungkin kecenderungan adalah pada pelayanan pemerintah. Fungsi daripada pemerintah itu apa? Gaya apa? Bahkan sekarang mungkin sudah wis ono dikekno badan, dikekno program, dikekno sebelah jalan, hasilnya apa, manfaatnya apa. Sehingga itulah perkembangan. Nah, aliran-aliran itu ini kalau dalam perspektif Indonesia, kalau secara internasional ya macam-macam. Belum lagi kalau kita ngomong sejarah pemerintahan di desa seperti apa, nasional seperti apa, di daerah seperti apa, sesuai negara kita ya macam-macam. Nah, nanti itu ada mata kuliah yang akan disampaikan di semester berikutnya. Nah, di mata kuliah ini termasuk hanya memperkenalkan perbandingan apa sih ilmu pemerintahan. Dari situ maka kita berbicara tentang genealogi ilmu pemerintahan. Apa sih negara itu, apa isinya? Kalau syarat dari negara itu kan harus ada rakyatnya, harus ada wilayahnya, harus ada pemerintahnya, harus ada itu. Kalau ilmu pengetahuan berarti Anda harus belajar ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Itu sebagai materialnya, material dari ilmu. Nah, setelah itu selesai, baru Anda masuk ke pemerintah nasional, pemerintah daerah, pemerintah desa,
ngomong birokrasi, ngomong apa. Jadi kalau ngomong unsur negara itu harus ada rakyat, harus pemerintahan, harus ada kedaulatan dan kemerdekaan. Nah, kalau kita hari ini kita dipertontonkan terkait dengan ini, kedaulatan dan kemerdekaan secara internasional, Israel, Iran, Palestina, ini kan ngomong kedaulatan wilayah, diakui atau tidak. Kemudian negara itu juga harus punya dasar tujuan. Kalau di negara kita kan sudah jelas, sudah lengkap lah, artinya rakyat gue, wilayah gue, pemerintah dan pemerintahan juga punya, kedaulatan juga punya, kemerdekaan juga sudah, dasar program bisa sudah. Nah ini bisa dikatakan sudah negara. Cuma fokus kita di sini yang nanti adalah di pemerintahan dan pemerintahannya, tidak ngomong negara. Ngomong jurusan ilmu politik, tapi intinya politik itu kan di bagaimana mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan. Tapi di pemerintahan juga seperti itu. Nah, di pemerintahan itu juga ada namanya jabatan politik, ada jabatan karir. Jabatan karir itu ya termasuk perangkat sampai ini termasuk kader-kader perangkat pemerintahan. Sampeyan apa asale dadi staf terus munggah jabatan dadi presiden, dadi bupati kan tidak. Bahkan mentok-mentoknya dadi sekretaris daerah atau dadi wakil bupati gitu apa. Nek bupati ini kan jabatan politik, bukan jabatan karir. Jabatan karir itu setinggi ya sekretaris daerah nih. Itu tidak boleh masuk sekretaris daerah untuk jabatan politik. Yo karo kebiasaan nih, karo dapurian yo. Nah, negara ini merupakan suatu bentuk kehidupan bersama dan organisasi dari semua manusia memiliki tujuan bersama. Makanya kemudian itu. Kalau kita bicara tentang pemerintah dan pemerintahan, apa artinya? Dari terminologi istilah pemerintah itu dari kata perintah. Nah, kami sering ketika ospek pemerintah kelompok iki ya apa carane jari fungsi kan perintah. Nah, pemerintah dalam istilahnya itu adalah organ, lembaganya, alat kelengkapan negara itu pemerintah. Kalau pemerintahan itu ngomong kata bidang tugasnya, fungsinya apa. Kalau misalnya contoh di desa, pemerintah desa, berarti ya mulai kepala desa sampai RT. Kalau dimasukkan ya kan garis strukturalnya seperti itu. Pemerintahan berarti ono BPD, ono pemerintah desa, seluruhan. Nah, pemerintah dalam arti luas itu semua organ-organ, badan atau lembaga-lembaga, alat kelengkapan negara, aparatur yang menjalankan berbagai kegiatan, aktivitas untuk mencapai tujuan. Ini secara umum. Berarti pemerintahan itu kalau diartikan secara luas, jadi semua organ-organ atau lembaga-lembaga sebagai alat kelengkapan negara untuk menjalankan aktivitas atau roda pemerintahan. Kalau pemerintah secara arti luas itu adalah semua lembaga negara terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Nego desa, yo pemerintah desa sama BPD, LD. Pemerintah dalam arti sempit itu hanyalah ditujukan pada lembaga eksekutif saja. Jadi nek ngomong pemerintahan dalam trias politika itu berarti pelaksana. Eksekutif. Nah, ini akan berpengaruh kepada sistem pemerintahan kita apa, presidensial kah, parlementer kah, itu nanti akan mengarah ke sana. Nah, presidensial apa? Berarti presidensial itu pemerintah itu sebagai kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Nah, kepala pemerintahan berarti urusannya internal.
Nek negara itu bisa internal, bisa eksternal. Tapi sekarang kan fungsinya macam-macam pemerintah. Presidensil, ya, bisa juga gabungan. Kalau ada presiden juga makanya Pak Prabowo itu ya juga menjadi kepala negara, juga kepala pemerintahan. Nah, kepala negara ya kayak wingi ini gini, dalam masa jabatan 1,5 tahun ini sudah 100 hari. Nek dihitung dino itu perjalanan ke luar negeri mewakili Indonesia untuk kerjasama bilateral atau mewakili Indonesia dalam pertemuan antar negara. Karena di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita tidak ada lembaga tertinggi negara, yang ada adalah lembaga tinggi negara. Yang tertinggi di negara kita adalah supremasi hukum, Undang-Undang Dasar dan Pancasila, artinya undang-undang tertinggi. MPR itu sebagai majelis permusyawaratan saja. Kalau dulu mestinya kepala MPR itu ya sebagai kepala negara. Jadi kalau ketua MPR itu berarti kan dia mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Oke, kita lembaga-lembaga eksekutif ini secara sempit itu bisa diartikan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Artinya ada jajaran seorang untuk menduduki jabatan yang mempunyai kewenangan level nasional, namanya pemerintah pusat. Dia mencakup kekuasaan seluruh wilayah Indonesia. Kalau di daerah gubernur berarti wilayahnya cukup di provinsi. Desa ya disebut desa saja. Itu namanya desa. Nanti di pemerintahan juga ada pembantu-pembantunya. Kalau presiden ada menterinya. Kalau menteri ada dirjennya. Kalau gubernur itu juga ada kepala dinas. Begitu juga di kabupaten. Nek desa ya kaur kasih bayan. Itu ya. Bayan itu ya kaya Mbak Indah niku bayan ini istilah Jawa. Kaur kasih kepala urusan bidang pembangunan, kepala urusan bidang pembangunan, urusan bidang. Nah, pemerintahan itu segala kegiatan usaha terorganisir yang bersumber pada kedaulatan, kemerdekaan dasar dan negara. Mengenai rakyat, wilayah, sebut demi tercapai sebuah tujuan negara. Jadi nek ngomong pemerintahan itu ngomong kegiatannya. Jadi kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nek penataan daerah ya piye Pak? Ada undang-undang otonomi. Otonomi daerah itu berarti kewenangan yang dibagi-bagi. Ada yang kewenangan mutlak pemerintah pusat, ada yang kewenangan pemerintah daerah. Ada istilah-istilah desentralisasi, sentralisasi, medow-medow dan sebagainya. Itu dalam jajaran pemerintahan atau penataan garis koordinasi, kewenangan, tanggung jawab terhadap teritorial. Kemudian pemerintahan yang berorganisir ini punya makna yang kegiatan tersebut yang dilakukan sekelompok atau mencapai tujuan bersama dengan kerjasama adanya pembagian kerja yang dipimpinnya atau dibagi. Jadi kalau presiden ya berarti kewenangannya seluruh wilayah Indonesia. Dengan apa? Ya membuat peraturan, program-program. Ada program strategis nasional, ada daerah, ada yang urusan yang memang harus dikendalikan oleh pusat, sentralistik, pertahanan, moneter, itu harus ke pusat. Ada yang diserahkan ke daerah. Cara awakmu itu dikasih otonom. Kok Marcella kon wis tak kasih otonom mau usul untuk gede nduk. Awakmu wis oleh sepeda dhewe, oleh bal dhewe, jauh dari orang tua.
Tapi Anda diberikan tanggung jawab menjaga diri Anda, apa yang terbaik untuk diri Anda. Seperti itu. Di daerah juga seperti itu. Di daerah itu juga ada penataan seperti itu sesuai dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Itu ada kewenangan-kewenangannya diatur di dalam pengorganisasian tatanan pemerintah di daerah. Nah, nanti juga di mata kuliah kita juga ada namanya hukum tata pemerintahan. HTP. Atau dulu itu kalau dalam era Orde Baru itu bukan HTP, HTN, hukum tata negara. Ya hampir sama. Nah, kalau pemerintahan kan lebih fokus. Ada peraturan presiden tentang apa, tapi edarannya tentang apa seperti itu. Kemudian secara struktur fungsi pemerintah itu ada sistem organisasi. Ini berbagai macam fungsi atas dasar tertentu mewujudkan tujuan daripada negara itu. Jadi mungkin ketika membuat program kegiatan itu biasa sesuai dengan visi misi kepala pemerintahan, kepala negara. Mengapa seperti itu? Jenenge wong mesti ya punya batasan, kan? Punya basic. Nek basicnya pengusaha ya mungkin ide-idenya lebih banyak muncul ke perekonomian, pemberdayaan. Walaupun pada akhirnya ya semua akan lari kepada urusan ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Makanya guyonane arek-arek itu kan kuliah jurusan apapun, ketika nanti yang menjadi persoalan adalah urusan ekonomi, masalah ekonomi. Mungkin adik-adik ketika kenapa jurusan pemerintahan, mungkin ya nggak tahu Pak, mungkin saya orang tua saya atau mungkin ya takdir atau apa sehingga saya masuk di pemerintahan. Sebenarnya kalau kita pelajari ilmu kan macam-macam jalur untuk bisa kita hidup lebih sejahtera, lebih baik kan macam-macam jalur. Ono lewat jalur ekonomi, ono jalur teknik, ono jalur pendidikan, ono jalur seni, ono jalur agama, macam-macam dunia kehidupan. Nah, awakmu memilih jalur di pemerintahan. Pemerintahan itu ya karena ini organisasi secara formal punya kekuasaan memaksa serasa bisa mengendalikan semua bidang kehidupan, bisa ngatur lah paling dari. Dan awakmu bupati urusannya kan ya akhir ya ngomong pendidikan, ya ngomong pembangunan, ya ngomong kalau ngomong dunia kerja, ASN atau pekerja di pemerintahan itu ya mulai dari perangkap, kepala desa, jadi staf ASN, jadi apa kan ya, sampai pemerintah banyak program-program yang lain. Nah itu kalau di prodi kita ada istilahnya profil lulusan. Nah, profil lulusan itu bisa juga kalau kita apa saja yang belajar, bisa jadi konsultan politik, bisa menjadi konsultan kebijakan publik, bisa jadi jurnalis atau wartawan bidang pemerintahan. Toh nantinya walaupun wartawan kabeh yang nyideki pemerintah. Kono wartawan sing paling yo kesuwen panen dari berita gak viral. Karena ini nyideki Polres, nyideki pemerintah, apa kegiatan itu ya karena kegiatan pemerintah itu bisa menyentuh ke masyarakat. Ono anggarane, ono kebijakane, ono perangkatnya. Makanya rata-rata media-media sekarang itu hanya press release, media informasi. Bahkan di minggu-minggu ini pemerintah kota dan Kabupaten Mojokerto menciptakan media center Mojokerto Raya. Jadi itu yang mempublikasi berita kegiatan pemerintah yang ada di kota maupun di kabupaten. Jadi ketika ngomong tugas dan fungsi ini hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan kewenangan kekuasaan. Pak Prabowo hari ini bisa macam-macam karena apa? Dia karena punya kewenangan, punya kekuasaan, dipilih oleh masyarakat, sehingga dia memegang kendali untuk
mau dibawa kemana negara. Itu nek jabatan presiden. Misalnya bapaknya Marcela polisi atau TNI. Nek wis nggo omah lepas baju ya wis jadi orang biasa. Tapi ketika dia memakai atribut pemerintah, atribut negara, tidak hanya berbicara tentang dia personalnya, tetapi sebagai simbol-simbol negara itu punya fungsi. Nah, nek Marcela bapaknya jenderal misalnya, atau mungkin polonya apa, ini ya dikawal kok. Coba Marcela itu anaknya ndandim, mungkin ono kopral sing ngenteni di kono. Ngawal. Kalau presiden itu kan ada pas pampres. Ada yang, tapi nek tingkat daerah ya paling Satpol PP. Ya. Oke, kemudian jadi kalau dilihat dari situ maka definisi atau pemahaman kita tentang ilmu rentan itu bisa disimpulkan bahwa ilmu rentan itu adalah suatu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk persoalan penyelenggaraan pemerintah dalam arti seluas-luasnya. Iki menurut Joseph itu iki para politik. Dulu banyak buku-buku yang dikarang beliau terkait dengan pengetahuan ilmu politik. Jadi dia menafsirkan ilmu rentan itu adalah suatu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk atau persoalan yang penyelenggaraan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau sekarang itu banyak mengatakan gejala-gejala. Apapun sih di oposisi gak tulis pemerintah. Mana di Indonesia? Bumi, langit, udara, api, wah gatur-gatur. Api ke apa mbak tahu? Sumber panas, energi. Ya gatur. Saiki sembarang ono pajeke, apa sih ono pajeke? Ambakane ono pajeke. Misalnya Reza Rokwancer ini pajeke satu batang ini berapa persen? Jadi ilmu pemerintahan itu adalah ilmu pengetahuan yang otonom, yang pelajari pekerjaan, otonom yang pelajari bekerja struktur fungsi, penyelenggaraan secara umum, baik cara bekerja secara struktur atau proses-proses secara internal maupun eksternal. Jadi pemerintahan itu basicnya ya memfasilitasi, sebagainya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Misalnya kegiatan MBG sekarang itu sampai mana? Sekarang pelaksanaan Pak, yo evaluasi juga, yo macam-macam. Banyak pemberitaan, banyak yang mungkin juga berbeda-beda. Itu. Jadi ilmu pemerintahan itu ilmu yang pelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan secara umum disusun fungsinya baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara, objek masyarakat, ilmu sosial itu macam-macam mengatur manusia. Nek nurut karepe wong-wong ya awak kayaknya. Tapi kan harus minimal harus dirangkul. Negara-negara itu yang menjadi tanggung jawab negara adalah urusan-urusan pokok ya. Polek sosbud nih zaman ini. Politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum itu adalah persoalan yang harus ditangani oleh ngomong politik, ya, kelompok-kelompok masyarakat, partai-partai, organisasi, kumpulan-kumpulan. Ngomong ekonomi, ya mulai teko pertanian, sumber daya, mata pencarian masyarakat, sumber daya alam, manusia yang bisa menghasilkan uang, yang bisa membuat perputaran kehidupan ini bisa. Ngomong pendidikan, ya mulai dari pendidikan dasar, bahkan ya sebelum lahir
pendidikan pranikah, pendidikan ibu hamil, ngono carane anak ngono iki anak sampai sekolah sampai gede sampai di kuliah. Wal kuliah jek durung mari maneh. Kuwi persiapan nduk nek sampe ndek pacar ngene, wae nikah ngene, nek rumah tangga ngene lho sampai gantian terus. Itu urusan hukum, yo apa nangani perselisihan jenenge wong itu ya duwe emosi, duwe nafsu dan sebagainya. Ada saja persoalan yang harus diputuskan terkait dengan hak milik, terkait dengan apa, itu kan harus ada aturan. Kalau di Anda mempelajari ilmu hukum kemarin, buktinya apa kalau HP itu milik kamu? Buktinya apa kalau tas itu milik kamu? Itu harus ada legitimasi, ada legasi, ada sebuah aturan yang menetapkan bahwa itu adalah hak kamu. Lho Pak, wis karuan aku sing gawe ya mesti nggawe iku Pak. Iku nek ngomong hukum atau kaidah sosial, kaidah hukum. Nek ngomong kaidah hukum formal, ya kudu ana buktine. Mana tunjukkan kalau memang memilih. Ya Allah Pak, iki lho kwitansi ini Pak. HP misalnya. Iya, iki lho kartune jenengku. Itu urusan-urusan yang urusan-urusan wajib pemerintah itu diatur dalam undang-undang dasar. Hajat hidup masyarakat. Tapi koyo pangan itu wis wajib negara. Pendidikan itu semuanya kewajiban. Lah kok cek bayar Pak, lha cek gurung duwe rek nek gak urungan gak bayar gak macam-macam. Nah itulah yang terkait dengan barangkali di sini ada pertanyaan. Oke, belum ya, lanjut lagi kita tambahin mana?